Halo guys, jumpa lagi dengan James di sini, JMG Channel, channel yang khusus membahas tentang novel-novel wuxia atau novel martial art, juga membahas film dan kisah perjalanan. Di video kali ini, saya sangat tertarik untuk membahas sebuah novel yang berjudul Battle Through the Heaven atau biasanya disingkat dengan BTTH. Seperti apa kisah dari novel tersebut? Simak pada video atau beberapa cuplikan berikut yang saya buat khusus untuk Anda. Kisah ini dimulai sejak dahulu sekali. Adalah sebuah benua yang dikenal dengan benua Douki. Di benua itu tidak ada banyak kisah tentang penggunaan sihir dan efeknya, melainkan Douki adalah bintang utama, dan Douki sendiri sama dengan ki pertempuran. Kisahnya dimulai. Terdapat 12 tingkat kultivasi di benua Douki ini. Yang pertama adalah Dousiki, yang kedua adalah Douze, ketiga adalah Doushi, keempat adalah Da Doushi, dan kelima adalah Douling. Masing-masing tingkat memiliki 9 bintang untuk berpindah ke tingkat selanjutnya. Sedangkan tingkat 1 sampai dengan tingkat ketiga disebut dengan level tingkat rendah. Tingkat selanjutnya adalah Dowang atau Douking. Tingkat ke-6 ini dimulai ketika kultivator dapat membentuk Douki di dalam dirinya sehingga membentuk sayap. Dengan sayap dapat terbang melayang di angkasa. Tingkat ke-4 sampai dengan ke-6 ini disebut dengan level menengah. Level selanjutnya adalah tingkat ke-7 yaitu Douhuang. Douhuang sendiri merupakan awal dari level tingkat tinggi, yaitu dari tingkat 7 hingga tingkat 9. Douhuang sendiri atau Dou Emperor ini sangat jarang ditemui di belahan benua Douki. Hanya ketua sekte dan petinggi yang memiliki level ini. Tingkat 8 adalah Dousong, tingkat 9 adalah Dousun, tingkat 10 adalah Banseng, tingkat 11 adalah Douseng. Tingkat-tingkat ini sangatlah sulit ditemui di benua Douki, belahan-belahan benua terkecil. Tingkat-tingkat tinggi ini hanya dapat ditemui di benua tengah dari Douki, akan tetapi sangatlah jarang. Tingkat tertinggi adalah Dogi atau Dogat yang telah menghilang semenjak ribuan tahun yang lalu. Di salah satu sudut dari benua Douki terdapat salah satu kerajaan kecil bernama Kerajaan Jiama. Kerajaan kecil Jiama ini memiliki kota bernama Wutan City, merupakan salah satu kota terbesar di antara berbagai kota di Kerajaan Jiama. Kisah ini bermula di Wutan City, di mana klan Xiao yang merupakan salah satu klan di kota itu dengan seorang anak bernama Xiao Yan. Kisah ini dimulai ketika seorang gadis bernama Nalan Yanran datang untuk memutuskan pertunangannya dengan Xiao Yan. Nalan Yanran merupakan murid dari sekte Mystic Cloud, salah satu sekte terkuat di Kerajaan Jiama. Saking merasa terhina oleh penolakan dari Nalan Yanran, maka Xiao Yan pun membuat perjanjian untuk pertarungan melawan Nalan Yanran 3 tahun kemudian di Mystic Cloud Sekte, salah satu sekte terkuat di Kerajaan Jiama.
Dan Xiaoyan sendiri tanpa sengaja mendapat seorang guru, yaitu seorang alkemis yang berupa spirit dari cincin yang ditinggalkan oleh ibunya. Pelatihan begitu keras yang dilakukan oleh guru dari Xiaoyan membuat dia berlatih di Mountain Range melawan magic monster untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Pelatihan alkemis atau alkimia yang diturunkan oleh guru dari Xiaoyan. Pelatihan dalam bidang kultivasi maupun dalam alkemis. Pelatihan berpindah ke gurun Tager demi memburu api lotus hijau, salah satu api langka di antara 21 api, bertemu dengan ketua suku ular yaitu Medusa, sang peringkat kultivasi Do Huang bintang 9. Pelatihan begitu keras yang dilakukan oleh Xiaoyan demi menyelesaikan perjanjian 3 tahun melawan Nalan Yanran di Mystic Cloud Sekte membuat Xiaoyan sampai melarikan diri ke Black Corner, salah satu tempat paling hitam di kerajaan Jiama, di mana para penjahat berkumpul di situ. Bahkan Xiaoyan pun memasuki Akademi Batin, salah satu akademi kultivasi terkenal di kerajaan Jiama, sampai pada akhirnya di suatu ketika kemampuannya membuat Xiaoyan mengumpulkan para kultivator Do Huang dan Do Huang dari Black Corner untuk menyerbu Mystic Cloud Sekte. Semua dilakukan demi dendam kepada Mystic Cloud Sekte. Mystic Cloud Sekte, di tempat inilah dendam itu bermula ketika terjadi pembatalan pertunangan oleh seorang siswa jenius dari Mystic Cloud Sekte bernama Nalan Yanran. Yun Yun, ketua Mystic Cloud Sekte dengan peringkat Do Huang, dan elder dari Mystic Cloud Sekte peringkat Do Song. Puluhan kultivator berperingkat Do Huang dan Do Wang yang berasal dari Black Corner atau kawasan hitam berhasil direkrut oleh Xiaoyan untuk menyerang Mystic Cloud Sekte. Mystic Cloud Sekte sendiri tanpa disadari ternyata di-backup oleh salah satu sekte yang begitu misterius yang berasal dari benua tengah yang bernama Aula Jiwa. Pertarungan begitu hebat karena Mystic Cloud Sekte sendiri memiliki banyak tenaga kultivator Do Huang dan Do Wang. Pertempuran yang mencengangkan kerajaan Jiama. Kemampuan peringkat Do Huang yang dimiliki oleh Xiaoyan membuatnya tidak puas sehingga Xiaoyan memutuskan diri berkelana ke benua Doki bagian tengah, di mana merupakan pusat dari semua ilmu pengetahuan para kultivator dan ilmu-ilmu alkimia. Di negeri ini yang begitu maju, maka kultivator peringkat Do Wang, Do Huang tidaklah berarti sama sekali. Peringkat yang begitu dihargai di kerajaan Jiama di sini bukan apa-apa. Ketika memasuki Do Song barulah di negeri yang asing dan sangat jauh dari kerajaan Jiama ini, dikenal pepatah yang berkata bahwa one hall, one tower, two sekte, three valley,
four pavilion itu berarti bahwa satu hall yaitu aula jiwa, satu tower atau menara obat, dua sekte, tiga lembah diantaranya lembah api dan lembah es, serta 4 pavilion, salah satunya adalah pavilion bintang jatuh. Hal-hal yang disebutkan tadi adalah merupakan hal yang harus dihindari oleh kultivator berperingkat biasa-biasa saja, karena mereka yang disebutkan tadi merupakan pemegang tingkat kekuasaan dan tingkat tertinggi di benua tengah. Di benua tengah sendiri terdapat 8 klan kuno yang memiliki tempat tinggal dengan domain tersendiri. Masing-masing klan itu adalah klan Yan, klan Yao yang merupakan penguasa ilmu alkimia, yaitu juga guru dari Xiao Yan berasal dari klan Yao, klan Xi, klan Lei, dan klan Ling. Ilmu yang dimiliki oleh mereka setelah diturunkan semenjak dahulu kala, sehingga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di benua tengah. Klan Hun dan klan Gu. Dua klan terakhir ini adalah klan yang terhebat. Di dalam kisah ini pun dibumbui dengan petualangan asmara antara Xiao Yan dengan beberapa tokoh-tokoh wanita kultivasi yang terbaik, memiliki kecantikan, memiliki harkat yang begitu tinggi, harkat dan martabat, sehingga mempermanis novel Battle Through the Heaven ini. Perjuangan begitu keras untuk mencapai puncak di tingkat kultivasi paling terendah. Akankah Xiao Yan dengan perjalanan ini dapat mencapai tingkat tertinggi yaitu Doudi? Silahkan nikmati novel. Itulah tadi cuplikan dari novel BTTH atau Battle Through the Heaven yang saya buat seringkas mungkin khusus untuk Anda. Oke guys, membahas tentang novel ini maka jelas novel isinya berbeda. Novel kadang isinya agak berbeda dengan film yang dibuat maupun anime. Beberapa perubahan atau beberapa perbedaan yang terdapat di dalam novel dan terdapat di dalam film dan anime akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis tingkat kultivasi. Jikalau di novel dibahas kultivasi masing-masing dari peringkat 1 sampai dengan peringkat tertinggi yaitu Doudi atau Dougat. Dougat itu apa ya? Pokoknya dewa, tingkat kemampuan dewa itu dijelaskan dengan sangat berhati-hati sekali, yang artinya bahwa untuk meningkat dari suatu peringkat ke peringkat berikutnya itu sangatlah susah melalui berbagai bintang-bintang 1 sampai dengan bintang 9. Memang di anime atau di film itu cukup dijelaskan juga, akan tetapi jikalau di novel itu betul-betul sangat terperinci dan dijelaskan perbedaan antara bintang 1 dengan bintang 5 dalam hal pertempuran atau dalam hal combatnya. Sehingga pada ulasan saya yang telah kalian saksikan, saya memperjelas kembali tentang masing-masing tingkat kultivasi, yang artinya bahwa di dalam novel itu peringkat seperti doang atau peringkat level menengah ataupun doang yang sudah tahap pertama dari level tinggi itu sangatlah luar biasa digambarkan, bukan hanya sekedar perkelahian atau sekedar combat semata, akan tetapi digambarkan di novel dengan sangat terperinci bahwa
orang akan sangat terperangah dan sangat kagum jikalau mengetahui tingkat kultivasi seseorang, misalnya sudah mencapai peringkat doang. Perbedaan yang kedua juga adalah ketika saya menonton di channel YouTube salah seorang YouTuber yang membahas tentang film dari BTTH ini, dijelaskan bahwa awal dari film ini adalah ketika 5 klan mencari harta karun, dan ketika terjadi pencarian itu maka ibu daripada Xiaoyan dituduh melakukan suatu skandal, yaitu menyembunyikan harta karun. Akan tetapi di novel itu tidak dijelaskan pada awal. Novel menjelaskan tentang yang seperti di film itu, 5 klan itu adalah bukan seperti itu, melainkan itu terjadi ketika Xiaoyan sudah pergi ke dunia tengah, ketika di mana dunia tengah tersebut orang-orang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dan seperti ulasan yang sudah kalian saksikan, dijelaskan bahwa di dunia tengah terdapat 8 klan kuno. Itu adalah 8 klan seperti yang dijelaskan di film, tapi di film tersebut adalah 5. Sedangkan di novel itu adalah 8 klan kuno. Klan kuno tersebut itu memiliki kisah seperti yang tadi itu terjadi kira-kira ratusan tahun yang lalu, yang mana bahwa ibu dari Xiaoyan tidak terlibat di dalamnya. Apalagi seperti ketika di film itu dijelaskan bahwa ayah dari Xiaoyan sangat terpukul sehingga dia menghancurkan ilmunya. Itu berbeda sama sekali. Kenyataan yang di novel adalah dari 8 klan kuno tersebut, klan yang dimiliki oleh Xiaoyan atau klan Xiao itu sudah menghilang karena pada beberapa ratus tahun yang lalu mereka memiliki seorang yang sangat-sangat superior, di mana seluruh dari klan tersebut, klan Xiao, memberikan atau menyumbangkan darah intisari daripada kemampuan mereka kepada orang tersebut, seorang leluhur, dan itu menyebabkan turunan daripada klan Xiao semuanya menghilang dari 8 klan. Artinya bahwa mereka tidak lagi memiliki garis darah keturunan untuk menjadi turunan dari Doudi atau Dogat, sehingga mereka akhirnya ratusan tahun kemudian bermigrasi ke salah satu kerajaan yang sangat terpencil yang dijelaskan di depannya, yaitu kerajaan Jiama, di mana klan Xiao daripada Xiaoyan ini tinggal. Dan mereka itu sangat sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah termasuk dari 8 klan kuno. Nah, bagaimana tentang perbedaan dari novel dengan anime? Sepengamatan saya setelah saya menonton sampai beberapa season daripada BTTH versi anime, overall itu cukup mirip sekali. Artinya bahwa itu mendekati 90 atau 95% dengan novel. Hanya terjadi beberapa perubahan, seperti misalnya ketika Xiaoyan pergi ke Mountain Range itu, di kisah di anime itu tidak dijelaskan, itu langsung disambung dengan ketika Xiaoyan menghalangi klan musuh mereka dari kota apa sih? Tang City ya, Tang City. Mereka menghalangi klan yang musuh mereka dan langsung merampok barang-barang yang seperti obat-obatan yang klan tersebut pinjam dari pengusaha di kota lain. Itu perbedaannya. Sementara di novel itu dia lakukan sebelum dia pergi ke dalam hutan atau mountain range forest untuk berlatih menaikkan kultivasinya. Nah guys, saya kira itu saja kisah atau video kali ini, yang mana saya membahas tentang novel BTTH atau Battle Through the Heaven. Seperti yang saya sudah saksikan pada anime, anime tersebut belumlah selesai seasonnya, masih berlanjut. Sedangkan pada versi filmnya saya belum mendapat
saya lebih tertarik untuk membaca novel versi word novel dibanding versi dari yang lain-lainnya, karena di situ cara menemukan novel-novel cukup mudah dan juga tata bahasa terjemahannya cukup baik, karena setiap pembaca diizinkan untuk memperbaiki hasil terjemahan, sehingga alhasil mungkin bacaan tersebut sudah diperbaiki oleh pembaca-pembaca sehingga cukup dapat diterima di pemahaman kita orang Indonesia. Nah, bagaimana jikalau kalian tertarik atau berminat untuk menonton animenya? Guys, animenya cukup gampang jikalau kalian ingin menonton anime tersebut. Tapi itu barulah sampai season 6 kalau saya tidak salah. Cara untuk menonton animenya cukup kalian menginstal aplikasi Telegram dan kalian ketik keyword Battle Through the Heaven. Nah, di situ akan muncul anime tersebut. Kalian bisa menonton dari season 1 sampai dengan season terakhir. Sedangkan versi filmnya saya belum mendapatinya. Saya mencoba mencari di Netflix, tidak ada. Mencoba mencari di Viu juga tidak ada. Di Ikiyi juga tidak ada. Akan tetapi seorang YouTuber pernah membahas hal tersebut, yang mana bisa dinonton di salah satu APK. Saya juga kurang mengerti, akan tetapi silahkan kalian cari. Oke guys, akhirnya kita tiba di penghujung daripada video saya kali ini, BTTH Battle Through the Heaven ini. Besar harapan saya bahwa kalian sangat berminat untuk membaca. Kenapa? Karena membaca itu menurut seorang pakar bahwa otak kita akan makin berkembang jikalau kita rajin membaca. Otak manusia juga semakin tua semakin menyusut, sehingga untuk mempertahankan hal tersebut adalah dengan membaca sehingga membuat otak kita bekerja. Entah itu teori beneran atau tidak, saya tidak tahu, akan tetapi saya sangat berminat membaca novel apapun itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Sampai jumpa pada next video. Saya akan membahas video-video menarik seperti film-film juga ataupun novel-novel. Bye. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Bye.